Shopee Indonesia akan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK kepada sejumlah karyawannya. Shopee beralasan langkah ini sebagai bagian dari efisiensi yang dilakukan demi mencapai kemandirian dan keberlanjutan. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nata Perwira mengatakan, keputusan PHK ini sebagai langkah terakhir yang harus ditempuh setelah perusahaan melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Langkah ini dinilai sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk tetap berlanjut di tengah ketidakpastian global saat ini. Nantinya, karyawan yang kena PHK akan mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tambahan 1 bulan gaji. Karyawan juga masih bisa menikmati fasilitas asuransi kesehatan hingga akhir tahun. Shopee pun memastikan langkah PHK tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kepada sejumlah penjual, pembeli, dan mitra di Indonesia. Pasca verifikasi, hanya 14,6 juta pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat bantuan subsidi upah atau BSU. Dengan begitu, penerima BSU yang semula ditarget mencapai 16,2 juta mengalami penurunan sebesar 1,6 juta penerima. Kemenaker menjelaskan, jika para pendaftar yang gagal tidak memenuhi kriteria seperti yang tertera dalam Permenaker nomor 10 tahun 2022. Dengan berkurangnya jumlah penerima, maka anggaran program ini juga mengalami penyusutan. Kemenaker akhirnya hanya mengusulkan anggaran sebesar 8,7 triliun rupiah dari anggaran awal 9,6 triliun rupiah. BLT gaji atau bantuan subsidi upah merupakan salah satu bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah untuk meredam dampak kenaikan harga BBM. Nantinya, penyaluran BSU akan dilakukan melalui Bank Himbara. Kabar tak sedap datang dari Polandia. Negara Eropa ini dikabarkan kecele batubara asal Indonesia. Sumber CNBC Indonesia menyebut, jika ekspor batubara yang dilakukan Indonesia tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas batubara yang sudah disepakati. Padahal, Polandia melakukan impor batubara ke Indonesia mencapai 100 ribuan ton. Belum diketahui jenis atau kalori batubara yang diminta oleh pihak Polandia dan berapa kalori yang dikirimkan oleh eksportir batubara dari Indonesia. Namun, kejadian ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, yang mengatakan jika pihaknya sudah dikunjungi oleh Wakil Duta Besar Polandia bersama dengan perusahaan BUMN pemilik PLTU di Polandia. Hendra mengatakan hal ini turut menjadi pelajaran baik Polandia dan juga Indonesia sebagai eksportir batubara, di mana Polandia baru pertama kali melakukan impor batubara secara besar dari negara lain, karena sejauh ini Polandia hanya mengandalkan batubara yang berasal dari Rusia yang dikirim melalui kereta dengan jumlah mencapai 2.000 hingga 3.000 ton tiap pesanan. Seperti diketahui, jika saat ini batubara Indonesia memang menjadi incaran negara-negara Eropa. Hal tersebut terjadi tatkala negara Eropa sedang memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia atas tindakannya melakukan agresi kepada Ukraina. Biaya keamanan pemakaman Ratu Elizabeth II akan menjadi yang termahal dalam sejarah Inggris. Prediksi itu disampaikan petugas keamanan Inggris, Simon Morgan. Keamanan pemakaman Ratu Elizabeth II akan menelan biaya sebesar 7,5 juta pound sterling atau setara dengan 112 miliar rupiah. London akan dilindungi dengan keamanan ekstra, mulai dari penembak jitu dan pengamat yang bertengger di atap dan titik pengamanan, hingga polisi yang tersebar di kerumunan dengan polisi dan petugas intelijen mengantisipasi ancaman besar terorisme. Sementara itu, sebagian kota sudah ditutup sebelum pemakaman, diikuti penutupan jalan mengantisipasi serangan teroris di negara itu. Biaya pemakaman Sang Ratu dengan kepemimpinan terlama di Inggris tersebut juga tidak kalah fantastis. Biaya pemakaman Ratu Elizabeth II diprediksi tembus 8 juta pound sterling atau sekitar 136,4 miliar rupiah. Sementara itu, pihak kerajaan Inggris sendiri belum mengumumkan angka resmi ongkos pemakaman Sang Ratu. Bank Dunia mengumumkan resesi global akan terjadi di tahun depan. Ancaman resesi global bukan sekedar isapan jempol belaka. Pasalnya, bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga untuk memerangi laju inflasi yang masih mendidih.
Tiga ekonomi besar dunia yakni Amerika Serikat, Cina, dan kawasan Eropa telah melambat tajam, bahkan terkena pukulan moderat terhadap ekonomi global selama 2 tahun ke depan. Bank Dunia menyebut ekonomi global saat ini dalam perlambatan yang tajam, menyusul pemulihan pasca resesi sejak 1970. Kepercayaan konsumen juga telah turun lebih tajam daripada menjelang resesi global sebelumnya. Bank Dunia mengungkapkan kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia dapat memicu resesi global pada 2023. Ada 3 skenario resesi global. Skenario pertama sejalan dengan konsensus perkiraan pertumbuhan dan inflasi baru-baru ini, serta ekspektasi pasar untuk suku bunga kebijakan. Skenario kedua yang menyebabkan ekonomi global mengalami resesi, yaitu penurunan tajam yang mengasumsikan kenaikan ekspektasi inflasi yang memicu pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di dunia. Skenario terakhir, resesi ekonomi global menurut Bank Dunia adalah adanya kenaikan suku bunga. Kebijakan akan memicu repricing risiko yang tajam di pasar keuangan global.